Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, Pak Arista dan juga teman-teman sekalian, peserta UGM Planner BES tahun 2024 yang berbahagia pada kesempatan siang hari ini. Baik teman-teman, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haris Rianto yang akan memandu jalannya acara kelas pada siang hari ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan dulu pada pembicara dan juga pemateri yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Beliau merupakan Bapak Insinyur Erista Adistia, Master of Management, yang merupakan founder dan juga CEO dari PT Erista Garden Asri, dan sekaligus juga lecturer di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Dan sebelumnya Pak Erista juga sebagai pernah berkarir di Danone Dairy, kemudian juga Head of Operation Development di PT Indolacto, kemudian juga pernah di Cargill, dan saat ini mendirikan dari PT Erista Garden Asri. Pak Erista juga menempuh pendidikan S1-nya di Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, FTP UGM, kemudian masternya di Master of Management di FEB UGM, kemudian doktoral di Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Baik, untuk materi pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Erista Adistia, yaitu tentang bisnis di bidang budidaya dan pengolahan hasil pertanian. Untuk selanjutnya akan saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Erista. Untuk selanjutnya, dipersilakan Pak Erista. Baik, terima kasih Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian, Mas Haris. Senang sekali bisa ketemu hari ini. Beberapa hari yang lalu saya diinfo oleh Profesor Yudi untuk menyampaikan sharing mengenai bisnis yang ada di UGM Planner ini. Jadi alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu dan mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Untuk memulai ini saya izin untuk sharing uh, screen. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah terlihat, Pak. Baik. eh, jadi terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai sharing ya sebetulnya ini mengenai usaha saya dan juga beberapa apa materi yang melatar belakanginya begitu. Saya memberi judulnya adalah Creating Value Entrepreneur di dalam sektor agriculture di pertanian karena mungkin ini menjadi sesuatu yang menarik karena banyak sekali yang eh, saat ini ada startup yang mungkin sangat istilahnya em, harus bekerja keras bagaimana bisa sustain untuk bisnis di bidang pertanian. Dan ini memang kalau kita lihat memang cukup eh, hal yang tidak mudah begitu karena banyak hal yang nanti kita akan bicarakan bersama-sama. Mungkin untuk perkenalan, jadi tadi sudah disampaikan, saya sebetulnya tidak memiliki background entrepreneur. Jadi saya 30 tahun, 25 tahun ini di perusahaan atau di pabrik dan saya memang fokus ke operation ya sesuai dengan bidang S1 saya di food. Em, tetapi pada sekitar tahun 2018 saya memutuskan untuk meninggalkan dunia kerja di bidang factory gitu atau di industri untuk mengubah gitu ya. Jadi eh, banting setir gitu karena saya melihat kalau kita bekerja di perusahaan kita akan sibuk bagaimana kita mencari ya, pendapatan gitu kalau kita melihat how we deliver the value, bagaimana kita bisa mendeliver apa yang seharusnya diberikan kepada perusahaan dan bagaimana kita compete dengan yang lain supaya kita bisa memiliki karir yang lebih baik. Tapi setelah 25 tahun
saya ingin mencari sesuatu yang lain dan kita mulai dari awal, jadi dari nol. Jadi pada waktu saya keluar terakhir di Kargil, kemudian saya mulai dengan hal yang menurut pendapat saya itu senang gitu, saya senang bunga gitu. Jadi awalnya saya berusaha untuk berjualan atau apa ya istilahnya entrepreneur di bidang tanaman hias begitu. Nah, tapi kita akan lihat sejenak bagaimana sebetulnya dunia entrepreneur di bidang agriculture ini yang mungkin sekarang sudah banyak ke teknologi gitu. Nah, kalau kita lihat agriculture bisnis itu selalu increase demand ya. Jadi kita lihat saya sudah 25 tahun di perusahaan dan selama 25 tahun itu saya bekerja di perusahaan yang tidak pernah turun begitu. Semuanya pasti growth. Eh, Lama saya di Danone di pabrik susu SGM itu juga em, dari tahun ke tahun selalu naik. Setelah itu saya pindah ke Indomelek itu juga dari tahun ke tahun selalu naik. Jadi base dari pertanian kalau kita lihat bahan baku dari food business itu kan pertanian itu selalu meningkat. Kemudian yang di berikutnya adalah setelah kita melihat yang kedua adalah mengenai high value. Jadi eh, sebetulnya saat ini kalau kita melihat pertanian itu harganya murah begitu ya. Jadi mungkin value-nya, value add-nya itu kurang atau. Tetapi sebetulnya kalau kita bisa mencari celah yang baik, sebetulnya value add di pertanian itu cukup tinggi. Saya mungkin sedikit membandingkan kalau kita jualan makanan gitu, dibandingkan dengan jualan kembang gitu ya, kalau kita tanaman hias itu profitabilitasnya jauh ya lebih tinggi di tanaman hias. Ya, karena kita menggunakan modal yang lebih sedikit, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, tetapi em, kalau kita lihat kebanyakan orang itu mengatakan bahwa itu murah. Jadi sesuatu sebetulnya yang apa bisa kita lihat kenapa di bisnis agriculture ini sebetulnya high value produknya tinggi. Yang berikutnya adalah dengan kita berbisnis di bidang agriculture ini ada sustainability practice ya. Kita ingin mengolah sampah lah, kita ingin memperbaiki lingkungan dan sebagainya. Kita mempunyai kesempatan yang besar. Yang berikutnya adalah inovasi di bidang teknologi ya. Saya kira mungkin di teknologi ini saya cukup besar dan saya kira teknologi ini menjadi salah satu key. Sebagai contoh ya, kalau kita lihat di daerah Bantul ini kita kan produsen bawang merah. Bawang merah di Jogja itu kualitasnya paling bagus kalau kita lihat. Jadi secara kualitas, tapi tidak banyak orang yang tahu bahwa bawang merah di Bantul ini bagus kualitasnya. Taunya adalah dari Brebes begitu ya. Padahal kita memiliki bawang merah yang bagus di mana kalau diiris begitu itu warnanya merah begitu, tidak hanya putih. Em, Mereka kemudian menggunakan teknologi, yaitu tadinya mereka menggunakan teknologi, misalnya untuk mengairi itu dengan pompa, ya dengan pompa air ya, dengan em, eh, bahan bakar solar. Tetapi sekarang kalau adik-adik jalan-jalan ke Depok atau ke Parangtritis, di daerah sana ada daerah pesisir yang dipakai untuk tanaman bawang merah dan mereka menggunakan listrik PLN untuk mengairi sawahnya. Jadi em, mungkin agak nggak biasa karena kita akan melihat banyak sekali meteran listrik di tengah-tengah sawah kan itu, dan itu mengurangi biaya produksi lebih dari 50%. Oleh karena ini menjadi masalah sebetulnya yang lain adalah karena mereka sudah untung, para petani di sana itu mereka malas gitu ya. Jadi malas untuk memanen gitu ya. Jadi ini hal yang lain yang nanti kita akan lihat lagi. Tapi intinya bahwa bisnis agriculture ini cukup menjanjikan. Yang berikutnya kalau kita melihat di agriculture ini juga banyak opportunity atau diversifikasi yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah seed ya, production. Eh, Mungkin kalau kita lihat, oh jualan benih itu nggak ada duitnya. Padahal itu duitnya banyak ya. Di samping di Pakem tempat kami berusaha itu ada
perusahaan yang namanya TAKI yang sekarang berubah menjadi nama Tani Murni. Mereka menjual benih khususnya untuk tanaman hortikultura. Jadi di Indonesia itu hanya menjadi grower karena seluruh feed atau seedingnya dari luar kemudian di grow di sini untuk mendapatkan F1 atau galur murninya. Kemudian seed itu setelah dapat eh, dikirim lagi keluar untuk dijual dengan harga yang berlipat-lipat. Kita tahu bahwa misalnya satu butir biji ya kalau misalnya tanaman bunga itu bisa Rp1.000, padahal biayanya mungkin sangat kecil. Ini dari seed production. Yang kedua, kita juga banyak mulai ya ada inovatif farming yang terkait dengan bagaimana kita menggunakan teknologi untuk farming. Ada mungkin hidroponik, kemudian ada vertical garden, kemudian ada smart greenhouse dan seterusnya, yang ini menjadi salah satu opportunity juga. Yang berikutnya adalah agroteknologi, di mana arahnya adalah ke precision agriculture, di mana sekarang sudah banyak usaha yang mengarah pada memberikan makanan kepada tanaman itu ya yang pas-pas saja gitu ya, jangan terlalu berlebihan kan itu. Sehingga ada teknologi yang dinamakan precision agriculture. Kemudian yang tidak kalah penting adalah agrotourism yang sekarang itu menjadi sesuatu yang menarik. Kemarin saya punya beberapa kesempatan kerjasama dengan petani di sekitar. Pada waktu harga tomat itu jatuh, lalu saya bilang sama yang punya petaninya ini, Bapak kalau seandainya kita kerjasama boleh nggak kan gitu. Jadi Bapak kan punya kebun, daripada tomatnya itu harganya murah dan males dipetik. Coba saya buka, saya bersihkan kebunnya, lalu kemudian saya kasih tulisan kebun tomat petik sendiri. Ternyata itu laku gitu. Jadi habis gitu ya. Jadi ini juga salah satu bentuk lain bahwa eh, demand itu sebetulnya bisa di-create ya, tidak hanya karena memang kita melihat sebagai produk, sebagai ansih produk, artinya hanya tomat ya tomat, padahal kalau kita jual dalam bentuk memetik tomat itu akan jauh lebih mereka lebih senang gitu ya dibandingkan dengan hanya menerima tomat saja. Jadi itu yang mungkin kita lihat, ada beberapa opportunity yang kita lihat. Nah, di bidang floriculture saya kira mungkin juga banyak yang bisa kita lihat ya. Kita menjual banyak jenis tanaman gitu yang bisa kita apa lihat. Dan salah satu yang mungkin kita yang penting adalah bahwa kalau kita menjual tanaman hias itu em, sesuatu yang paling diminati oleh para konsumen adalah pada waktu mereka itu membeli tanaman yang belum berbunga, dan setelah dipelihara tanaman itu berbunga. Jadi hasil karyanya pembeli itulah yang kemudian berbunga. Itu sesuatu yang sangat menarik. Makanya kita juga berusaha membuat tidak hanya menjual tanaman, tapi juga lebih banyak ke edukasi ya, karena eh, banyak sekali mungkin adik-adik atau ibu-ibu yang senang melihat tanaman yang bagus gitu, tetapi tidak tahu sifat-sifat produknya, dan seringkali penjual tanaman hias itu tidak memberikan informasi yang jelas. Misalnya kalau kita sampaikan ke bunga petunia itu hanya berumur 3-4 bulan, setelah itu mati. Atau mungkin banyak bunga yang lain yang sebetulnya itu mati. Nah, oleh karena itu supaya dia bisa tumbuh terus ya, pada waktu ada bunganya, di mana ada bijinya, bijinya itu harus ditanam. Nah, teknik-teknik seperti itu yang mungkin tidak teredukasi, sehingga banyak yang kemudian konsumen yang merasa putus asa karena wah tanaman saya kok nggak bagus begitu. Lalu kita juga bisa jual tanaman retail gitu ya, retail. Mungkin kalau adik-adik sering lihat beberapa lapak tanaman, eh, misalnya rumput. Sekarang rumput juga sudah mulai eh, bagus ya, karena banyak sekali sekarang lapangan futsal dan sebagainya. Lapangan sepak bola yang disewakan itu juga salah satu opportunity. Kita misalnya lihat di daerah Maguwoharjo itu banyak yang menjual rumput, dan itu sangat sangat bermanfaat, maksudnya sangat menguntungkan ya, karena dengan kita menanam selama 3 bulan itu akan menjadi besar,
kemudian atau menjadi subur gitu ya, kemudian kita ambil per meternya bisa 40 sampai 50.000. Jadi suatu kesempatan yang baik begitu. Lalu kita juga bisa menjadi florist ya. Misalnya kita merangkai bunga dari bunga yang kita buat, kemudian buat dekorasi dan sebagainya. Ini juga salah satu kesempatan. Lalu yang berikutnya juga di floricultur kita bisa juga menjual dalam bentuk desain ya, desain dari kebun gitu ya. Membuat landscape dan pemeliharaan dari kebun. Ini beberapa opportunities maaf yang bisa kita lihat ya, dijual tanaman. Lalu yang berikutnya adalah kita lihat dari sisi kuliner. Jadi dari tanaman yang kita dapatkan tadi dari agriculture tadi, kita juga bisa membuat ini menjadi sesuatu yang menarik di sisi kuliner atau di sisi olahannya. Dulu saya punya ide karena saya suka kembang atau suka bunga, kemudian saya punya background di food. Kemudian kombinasinya sangat sederhana, jadi bunganya kita makan. Sebetulnya titiknya sesederhana itu. Nah, kemudian kita akan lihat lagi jenis bunga apa yang kita bisa kembangkan dan seterusnya. Jadi bisa menjadi edible flower. Yang berikutnya adalah healthy food ya, karena ini ada suatu usaha yang sebetulnya sampai sekarang belum jadi setelah mungkin beberapa tahun ini, yaitu kita ingin menjual makanan di mana makanan yang disiapkan itu langsung disiapkan atau dari kebun gitu. Jadi kita ngambil langsung dari kebun kemudian langsung dimasak di situ. Ya kita masih ada kesulitan di supply untuk bahan bahan bakunya. Kemudian tradisional menu saya kira juga sangat menarik di mana saat ini banyak juga ingredient atau mungkin cara penyajian yang menarik dengan tradisional menu dan atau kita bikin menu modern seperti cafe dengan local pride gitu ya. Atau ya tadi fresh from the farm resto. Jadi resto yang menyediakan tanaman yang apa yang siap dipakai begitu ya, yang siap dikonsumsi. Nah, dulu saya punya apa cita-cita juga yang belum kecapai sampai sekarang yaitu bikin seperti Indomaret tetapi isinya greenhouse gitu ya. Jadi kalau jualan seledri atau jualan loncang begitu, atau jualan sayur itu sayurnya masih ada, masih hidup begitu. Sehingga mungkin ini akan membuat orang membeli tanaman saat ini tidak kemudian disimpan di kulkas tapi ya dibiarkan di situ kemudian kalau mau diambil ya diambil sedikit begitu. Ini sesuatu yang mungkin kita akan lihat ya titik lain dari bagaimana kita menawarkan servis di agriculture. Kita juga lihat ya untuk yang processed produk yang saat ini mungkin bisa kita ambil misalnya adalah dried spice atau herbal. Ini cukup banyak dan saat ini potensi kita cukup banyak yang misalnya sekarang ini pegagan gitu sudah diteliti banyak ya bahwa itu bisa menurunkan bisa mengurangi risiko Alzheimer, tetapi di lapangan masih sangat kurang. Kemudian kita lihat bahwa bisnis di bidang daun mint ya atau makanan-makanan yang seperti parsley ya herbal-herbal begitu, herb yang dipakai untuk bumbu itu kita kekurangan. Termasuk juga kalau di Jogja ini terkenal kekurangan selada ya. Jadi karena banyaknya resto, selada di Jogja itu kurang gitu ya. Jadi kalau kita bisa tahu siapa pembelinya, sebetulnya usaha itu sangat sangat eh, demanding, itu sangat demandnya sangat tinggi. Kita juga belum banyak ya untuk yang herbal dan sebagainya. Ada beberapa yang kita bisa lihat, misalnya yang di Jalan Kaliurang ada jamu, kemudian kemudian membuat herbal dan banyak juga yang sukses di sana. Lalu yang kedua, yang ini juga belum banyak dicek di tingkat UMKM adalah bioaktif. Jadi melakukan ekstraksi pada bahan tertentu untuk diambil bioaktifnya, lalu bioaktifnya itu bisa menjadi bahan baku untuk industri atau mungkin dipakai untuk hal yang lain. Nah, ini kita misalnya melihat ada beberapa bahan-bahan aktif yang bisa kita ekstrak, hanya mungkin saat ini di tingkat UMKM masih belum, dan mereka cenderung melakukan pengolahan di bidang yang sudah pasti gitu ya. Jadi
yang produknya jelas gitu ya. Jadi makanya ini menjadi suatu kesempatan juga. Yang berikutnya adalah plant-based food juga menjadi satu alternatif yang lain yang bisa kita lihat. Misalnya em, kita ada beberapa jenis biji-bijian yang sebetulnya menarik. Kebetulan saya punya usaha juga, produknya adalah beras hitam yang kita tanam sendiri. Dan kalau kita bisa tahu apa eh, konsumennya eh, atau di mana pasarnya, itu eh, demand-nya tetap akan ada. Dari sana kita juga akan lihat beberapa kegiatan ya, yaitu sustainable ya. Jadi kalau dengan kita mengusaha pertanian itu kita kemudian ada praktis sustainable. Jadi ada kepuasan tersendiri begitu. Tidak hanya sekedar kita dapat uang, tetapi bagaimana kita mengolah sampah, membuat organik, tidak menggunakan pupuk kimia, menggunakan air yang sebaik sehemat mungkin. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah community engagement ya. Bagaimana kita membuat tetangga-tetangga kita itu juga bisa merasakan ya apa yang kita upayakan. Nah, termasuk di sini adalah waste management yang sekarang sedang ramai ya di Jogja karena masalah sampah yang sebetulnya ini bisa diubah menjadi sesuatu yang menarik begitu, yang bermanfaat dan bernilai. Jadi banyak sekali hal yang mungkin kita bisa lihat ya. Challenge-nya apa? Challenge-nya sekarang ini yang pertama adalah resilient farming. Jadi eh, karena tingkat ke ya keterlibatan atau tingkat ketergantungan kita terhadap alam sangat besar, sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya eh, kadang-kadang petani kita itu mut-mutan gitu ya. Jadi kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Pada saat dia mau, kemudian orang menanam berbondong-bondong, kemudian harganya jatuh. Nah, harga jatuh itu sebetulnya juga sesuatu yang bisa kita prediksi. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik punya minat untuk ke agriculture, saya kira mungkin dengan kita memahami rantai pasokannya itu kita akan sangat mendapatkan opportunity yang besar. Saya kemarin waktu lihat di bawang merah dan cabai ya, cabai saya kira ini di Jogja, di DIY itu termasuk bagus juga. Cabai dan bawang merah termasuk andalan ya, karena Jogja adalah suplai dari 7% cabai dan bawang merah nasional, jadi cukup besar. Hanya memang untuk cabai ini kita masih berjuang karena terlalu banyak pestisida. Jadi mungkin kalau adik-adik nanti makan cabai jangan dilihat ya karena eh, eh, budidaya cabai ini pestisidanya lebih tinggi daripada pupuknya. Jadi ini yang kita bisa lihat. Lalu market fluctuation. Nah, market fluctuation itu di sisi satu adalah menyulitkan gitu ya bagi petani, tapi di sisi lain itu adalah sesuatu yang opportunity ya. Karena sebetulnya ini hanya masalah supply and demand. Nah, permasalahan paling utama adalah karena barang yang dipanen itu harus segera terjual. Nah, kalau ada orang yang bisa menahan atau dia bisa menyimpan sedikit saja, itu sebetulnya sudah menjadi sesuatu opportunity yang besar. Nah, oleh karena itu, jadi kita akan lihat supply chain manajemennya. Jadi, eh, kebanyakan agriculture ini dikuasai oleh beberapa orang kan gitu, yang memang dia menguasai stok. Oleh karena itu, supply chain ini sangat penting karena saling kait mengait gitu ya antara satu input ke input yang lain. Sehingga kalau kita mengenai supply chain di agriculture, maka kita juga mempunyai opportunity yang besar. Yang berikutnya adalah limited collaboration dan shared resource. Jadi ini yang sering terjadi karena kebanyakan mereka sendiri-sendiri. Meskipun saat ini banyak kelompok tani, tetapi resource misalnya proses sharing resource ini masih sangat terbatas. Misalnya belum ada atau jarang ada, kemudian ada sharing production itu juga jarang yang saat ini ada. Kemudian sharing inventory itu juga jarang kita lihat di agriculture. Padahal kalau mereka bisa sharing, mereka sebetulnya bisa
membayar gitu ya ke fasilitas itu untuk meningkatkan value satu dan kedua untuk mengatur stok. Sayangnya ini belum bisa di apa ya masih menjadi challenge ya sekarang ini. Nah, dari sana mungkin adik-adik kalau yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan atau nanti setelah ada session bisa ditanyakan juga. Sekarang saya ingin sampaikan sedikit mengenai eh, bagaimana kita memulai ya, starting agriculture base. Tadi sudah saya sampaikan bahwa em, saya tidak memiliki basic atau background entrepreneur. Saya juga tidak memiliki keluarga yang jadi entrepreneur gitu. Jadi ini murni saya mulai dari awal, mulai dari karena seneng saja begitu. Jadi dari sana saya memang seneng yang hijau-hijau. Kemudian saya mulai untuk membuka di tahun 2016 itu eh, saya mencari suatu lahan gitu yang bisa dipakai untuk jualan tanaman, gitu, tanaman hias. Nah, dari sana kemudian kita bisa belajar bahwa menjual produk untuk yang bukan konsumen bukan untuk konsumsi yang primer itu tidak mudah. Oleh karena itu kita harus mencari titik di mana itu menjadi demand atau menjadi kebutuhan dari konsumen kita. Yang pertama dulu saya mencoba untuk menjual yang hubungannya dengan daun-daunan hijau ya. Jadi seperti rumput, kalau adik-adik bisa melihat di taman itu misalnya ada yang namanya rambusa ya, itu yang tanaman yang hijau seperti teh-tehan itu ya. Kemudian rumput, kemudian ada tanaman yang namanya brokoli yang warnanya kuning, yang seperti tanaman perdu yang di bawah. Itu harganya pada waktu itu saya mulai harganya Rp3.000 gitu kan. Nah, Rp3.000 itu termasuk yang murah kan gitu kan. Jadi bisa dijual ke pedagang lagi. Kalau eh, di kita jual secara retail itu harganya 7.500. Eh, m- Modal untuk melakukan itu adalah cuma Rp500. Jadi kita bisa sebetulnya em, orang merasa bahwa itu tidak terlalu mahal, tapi sebetulnya untung kita sudah banyak gitu. Kalau kita lihat di bisnis tanaman. Lalu yang kedua bisnis tanaman ini apa yang menjadi key gitu ya. Jadi yang jadi key adalah bagaimana kita bisa memperbanyak. Jadi memperbanyak itu menjadi key. Karena konsep memperbanyak ini yang penting. Jadi sampai kemudian eh, saya merasa kalau ada orang yang motong tanaman gitu ya, itu duit gitu ya. Karena tanaman itu bisa kalau dipotong bisa kita stack kemudian kita istilahnya kita oven begitu, kemudian ini bisa jadi uang kan karena untuk ngoven butuh 3 minggu atau 1 bulan, kemudian sudah tumbuh itu sudah jadi duit minimum 5.000. Jadi ini menjadi sesuatu yang cukup menarik dan akhirnya kita mempunyai memahami ada jaringan di sana. Dari green kemudian kita menghasilkan tanaman lalu kita berusaha mencari jaringan kemudian kita mempunyai bisnisnya. Untuk kita memahami betul pada waktu kita mau berjalan kita harus paham sebetulnya big picture dari agriculture itu seperti apa. Dalam hal ini kalau di sini saya contohkan adalah untuk food. Jadi sebetulnya input apa yang dibutuhkan dari produk yang mau kita jual, kemudian apa aspek environmental dan ekonomiknya, lalu bagaimana regulasinya, bagaimana efek terhadap sosialnya, kita perlu paham untuk bisa melihat interconnected issues-nya apa. Jadi misalnya saat ini yang terjadi masalah di farming adalah harga ya. Jadi saat ini petani itu sangat sangat berat kerjanya karena di samping dia itu harus eh, mengkultivasi atau membudidayakan tanaman supaya dia hasilnya besar, dia harus jual gitu ya. Jadi ini jadi bagian yang berat begitu ya bagi petani. Oleh karena itu kita lihat bahwa kalau kita bisa tahu bagaimana cara budidaya yang baik, kemudian kita tahu bagaimana cara menjualnya, itu langsung boom gitu ya.
artinya kita bisa langsung oke. Nah, lalu kita akan lihat kenapa kok banyak startup yang kemudian apa tidak bisa terus begitu ya dalam apa tidak bisa continue usahanya. Nah, kita juga lihat ya, terutama yang di bidang pertanian itu kenapa itu kalau saya melihatnya itu karena mungkin deal dengan petani, karena petani kita itu memang perlu edukasi kalau saya melihat. Jadi diedukasi yang baik supaya dia bisa menghasilkan produk yang baik. Jadi tahapannya masih dalam proses edukasi. Tapi kalau kita ajak kerjasama untuk menghasilkan produk, petani kita mungkin perlu ada step gitu untuk kita paham. Jadi saat ini kalau kita lihat di petani, kita harus ajarin dulu sampai itu jadi, dan kemudian bekerja sama untuk sesuatu yang menguntungkan. Salah satu yang saya kasih contoh adalah kalau kita kerjasama dengan petani, petani menghasilkan sesuatu produk, seluruh produk itu kita beli. Jadi petani kemudian tidak memiliki resiko barangnya tidak terjual. Jadi itu harus mulai kita kita buat, seluruh produknya kita beli. Pada berapa 10 kita beli 10, 20 kita beli 20 begitu. Lalu dari produk yang kita buat itu kita usahakan kita create value lagi atau kita jual lagi. Maka dari sana kemudian akan muncul ya opportunities dan challenges dari big picture yang ada. Jadi kalau kita deal dengan petani, kita harus pastikan petani itu bisa kita kontrol. Tapi kalau kita misalnya kita kerjasama dengan petani, kemudian dan selama ini kalau saya lihat itu banyak failnya. Karena mungkin ya kalau misalnya ada kredit ya kita memberikan kredit kepada petani itu rate untuk macetnya sangat tinggi. Karena petani tidak memiliki backup terhadap produk. Kalau BHI-nya produknya itu bermasalah. Misalnya kalau produknya itu misalnya kena hama dan seterusnya. Nah, dia nggak punya backup dana sehingga apabila kemudian kita memberikan kredit misalnya pada mereka, kemudian mereka nggak punya backup, mereka nggak bisa mengembalikan. Jadi itu yang menjadi salah satu yang menjadi problem. Uh, saya memberikan memasukkan untuk development bisnis konsepnya seperti apa. Nah, kita melihat bahwa titik keunggulan dari pertanian itu adalah integrasi. Jadi dari sana saya kemudian mempunyai pemikiran begitu gimana supaya bisnis itu bisa jalan di pertanian ini dengan cara kita melakukan integrasi. Integrasi itu adalah saya namakan dengan seed to seed value creation. Jadi seed to seed itu adalah kita akan menjual produk dari biji sampai menjadi biji lagi, itu kita jual semua. Jadi kita mulai dari menanam, bijinya kita juga jual, tanaman yang kecil kita jual, tanaman yang remaja kita jual, tanaman yang sudah berbunga atau berbuah kita jual, buahnya atau bunganya kita jual, membuat dekorasi dari taman itu juga kita jual value-nya. Jadi semua hal yang ada di sana itu kita berusaha untuk menjual. Nah, ini yang kemudian kita kemudian membuat bagaimana eh, konsep ini bisa jalan. Ya, saya melihat dari situs ini kita bagi tiga, yaitu kita punya tim, resource, dan independen. Independen ini kalau saya melihat bahwa dalam konsep usaha kita itu harus menjadi orang yang kaya. Dalam arti kaya itu adalah pendapatan itu harus selalu lebih tinggi dibandingkan dengan biaya. Jadi ini yang kemudian meskipun usahanya kecil nggak apa-apa, tetapi kita harus atur supaya pendapatannya lebih tinggi daripada biaya. Oleh karena itu pada waktu kita usaha, maka pasar itu harus menjadi nomor satu. Kemudian kita akan lihat produknya apa, baru kemudian produknya kita buat. Jadi ini yang mungkin kita akan lihat. Di sisi yang lain kita akan menyiapkan timnya. Nah, tim ini yang kita sudah berusaha. Kebetulan saya mempunyai obsesi tim ini bukan tim yang kemudian kita ambil orang yang memang betul-betul apa dari misalnya dari UGM atau dari tidak. Kita ngambil dari em, apa
teman-teman di sekitar di sana, di dekat Pakem maupun di dekat Turi dan sebagainya. Kemudian kita berusaha belajar bareng-bareng begitu. Nah, lalu kita akan tunjukkan bagaimana dengan belajar itu oke atau tidak. Sehingga kita sekarang ini memberlakukan juga konsep kita rekrutmen, tetapi tidak harus dengan latar belakang pendidikan yang mencukupi. Artinya SD boleh, SMP boleh, SMA boleh. Jadi tidak harus orang yang jadi kuliah latar belakang pendidikan itu tidak menjadi dasar dalam rekrutmen kita. Sampai saat ini seperti itu. Jadi itu yang kita lihat dari bisnisnya. Setelah kita memiliki bisnis konsep yang cukup jelas, kemudian kita akan membuat yang kita sebut sebagai value. Jadi kita membuat value. Pertama adalah value dari produk yang ingin kita jual, yaitu asri dan alami. Jadi kita ingin yang kita jual itu yang pertama asri. Asri itu ada apa ya istilahnya estetik begitu ya. Sementara kalau alami itu tidak dibuat-buat begitu ya. Jadi yang satu itu kita menjadikan itu indah kan gitu kan. Nah, di sisi yang lain kita menggunakan bahan-bahan yang alami. Ini yang sisi satu dari produk. Kemudian untuk yang untuk yang sisi sosialnya, jadi timnya itu ada tiga yang kita lihat. Jadi kita tidak perlu mendapatkan tim yang harus pinter atau apa, nggak perlu. Yang penting adalah jujur, integriti, amanah, dan respect. Jadi dalam bekerja itu saling menghormati. Jadi itu yang kita akan buat. Lalu di sisi yang lain adalah dari ekonomi, mandiri. Jadi saya bilang kalau kamu usaha itu harus untung gitu. Kalau nggak untung kamu nggak akan bisa bantu orang lain. Jadi titiknya pada waktu kita memulai usaha itu gimana caranya supaya itu kita mendapatkan profit dari sana. Karena base dari bisnis itu gitu. Nah, yang kedua adalah keseimbangan ekonomi. Keseimbangan ekonomi itu artinya ya kita tidak bisa sendiri karena di tetangga-tetangga kita juga mungkin ada keseimbangan. Kalau kita misalnya laku produk kita, maka kemudian ada orang yang juga mendapatkan manfaat, misalnya bahan bakunya dari daerah sekitar dan sebagainya. Yang ketiga adalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu adalah yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Kita berdayakan semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan kemampuan dari masing-masing. Jadi itu yang mungkin kita akan lihat. Nah, setelah sebuah konsepnya jadi tadi, value-nya jadi, kemudian kita membuat objektif ya. Jadi kita mau kemana, vision-nya bagaimana, mission-nya bagaimana. Nanti akan saya sampaikan secara lebih detail di berikutnya begitu. Nah, dari sana kemudian kita menentukan bisnis scope-nya. Jadi kita ingin membuat bisnis kita itu yang pertama adalah eh, solution in agriculture. Lalu kita akan membuat beberapa jenis, kita akan mengalokasikan ke produk kan gitu kan. Kita mempunyai food service yaitu kuliner. Nah, kita akan ada beberapa resto begitu. Lalu kita juga sedang melihat catering dan gastronomi misalnya. Jadi catering dan kuliner itu beda. Jadi kita perlu melihat pasarnya beda-beda. Kita lihat juga misalnya kita punya menu deso dengan menu lokal itu juga pasarnya berbeda. Kita juga sudah membuktikan bahwa kita membuka resto jajaran begitu ya, yang satu menunya deso, yang satunya kafe, itu sama sekali tidak ada kompetisi. Artinya pasarnya berbeda. Jadi dulu kita merasa wah jangan-jangan nanti yang satu menyaingi yang lain, ternyata tidak. Jadi itu yang kemudian apa yang kita akan lihat. Yang berikutnya adalah supply chain. Saya kira mungkin supply chain ini menjadi sesuatu yang penting. Jadi Aristamat ini konsepnya kita jualan tetapi tidak dengan rugi laba rugi. Dalam arti Aristamat mendapat untung dari fee, bukan dari karena membeli kemudian dijual berapa, tidak. Jadi dia akan mendapatkan margin yang sama. Kalau harganya murah, dia jual murah. Kalau harganya tinggi, dia jual tinggi. Dia mendapatkan margin karena titik dari supply chain ini adalah biaya untuk pengelolaan dari pengambilan sampai ke pengiriman. Jadi kita bisa memberikan harga yang sama. Ini sedang kita upayakan dengan Erstafarm. Jadi Erstafarm ini budidaya, jadi kita jadi petani, kita juga nanam cabai, nanam beras dan sebagainya, nanam padi. Lalu konsepnya pada waktu kita jual ke Estamat itu harganya sama.
Jadi Estafam ini kalau misalnya jual beras atau cabai itu harganya sama, meskipun pasar di luar itu beda-beda harganya. Jadi harganya di Estafam itu adalah sebanyak biayanya ditambah marginnya Estafam, kemudian dijual ke Estamat. Estamat juga akan menjual dengan margin tertentu, kemudian akan sampai ke restonya nanti yang akan membuat. Dan konsep ini mungkin akan menjadi lebih stabil begitu karena harga dari bahan bakunya lebih stabil. Kemudian kita juga ada gardening ya, berhubungan dengan penjualan tanaman atau bukan pembibitan dan juga untuk melakukan maintenance ya. Lalu ada florist ya Ersta Agrimat. Lalu kita punya Ersta Food yaitu yang khusus untuk melakukan pengolahan. Jadi olahan bukan food service tetapi food product. Jadi kita bikin kemudian kita jual. Salah satu yang kita bikin adalah tempe. Nah, saat ini sedang lihat, kemudian kita bikin keripik, kemudian kita bikin makanan-makanan snack-snack lain yang kita berusaha untuk jual. Jadi dari sisi yang pertama adalah produk, yang kedua adalah service. Nah, service ini kita sebetulnya mengarahnya kepada event gitu ya. Jadi misalnya ada edukasi, kemudian ada eh, live cooking dan sebagainya. Kita juga lihat, kita juga punya tim sosmed yang kita juga akan jual keluar, yaitu baru kita mulai awal, jadi belum belum muncul unitnya, yaitu Ersta Kreatif. Jadi kita menjual konten juga. Untuk manajemen UMKM kita arahnya membantu manajemen UMKM yang mungkin baru mau awal, kita mau bantu untuk bisa melakukan startup, lalu manajemen budidaya pertanian dan manajemen usaha di florist. Ini yang kita akan lihat nanti. Lalu sebetulnya basic itu adalah kita akan membuka perusahaan riset. Artinya sebetulnya riset ini menjadi problem karena menjadi opportunity maksud saya karena ini menjadi titik di mana pada waktu saya bekerja di pabrik itu tidak ada perusahaan yang melakukan riset yang langsung kepake. Risetnya itu hanya ada di universitas, di mana pada waktu kita mau beli itu nggak bisa. Sebagai contoh, pada waktu di pabrik dulu saya minta ingin buat misalnya stevia gitu. Lalu ada kerjasama dengan salah satu universitas gitulah. Kemudian Bu, besok stevianya saya minta ya misalnya 10 ton per bulan. Nggak bisa, universitas nggak akan bisa suplai. Padahal kita maunya begitu. Nah ini titik itu yang kemudian kita kekurangan perusahaan yang ada di tengah. Nah, ini yang kemudian menjadi suatu opportunity bagaimana kita bisa membuat usaha riset di tengah-tengah ya, yaitu di apakah itu on farm, kemudian pasca panen, pangan olahan, atau mungkin di rantai pasokan. Jadi itu mungkin yang kemudian kita akan lihat bisnis scope-nya seperti apa. Nah, berikutnya adalah kita akan melihat di strategi bisnisnya seperti apa. Jadi, saya melihatnya tadi yang sangat clear adalah yang pertama itu kita grow, yang kedua kita independen, yaitu jangan sampai kita itu defisit gitu ya. Kalau kemudian value innovation dan system creation. Jadi ini yang penting yang kita lihat. Lalu managing bisnisnya. Itu kalau bisnisnya sudah jalan, itu nomor satu ya, yang mungkin berbeda dengan yang lain itu love. Kita harus cinta dengan bisnis itu. Mungkin nggak ada di teori yang lain, tetapi itu penting buat saya. Kemudian yang kedua adalah emotional engagement. Meskipun kita itu bekerja dengan produk yang pertanian, kita harus punya hubungan emosional lah dengan produk kita, dengan tanaman kita. Tanaman kita itu merasa kering, perlu air dan sebagainya. Jadi kita understand apa yang ada. Nah, terus provide buat equal, buat jadi mereka ingin nitrogen dikasih nitrogen, mereka ingin pupuk dikasih pupuk dan seterusnya. Tapi juga jangan terlalu banyak kan begitu. Ini yang kita paham ya. Yang penting adalah karena kita punya emotional engagement maka kita paham. Nah, paham itu dengan cara apa ya? Jadi fokus on giving. Jadi bagaimana kita memberikan ke produk itu sesuatu yang baik karena produk itu nanti akan memberikan balik. Nah, yang saat ini terjadi seringkali mereka tidak paham dengan sebetulnya produk yang dijual itu apa. Misalnya kita jualan, misalnya kita jualan bougainville begitu. Nah, bougainville itu akan berbunga kalau kekurangan air. Jadi pada waktu kekurangan air saya berbunga. Mungkin kalau adik-adik lihat bougainville sekarang banyak lihat karena sudah dia kekurangan air.
karena kekurangan air, secara insting pohon itu merasa dia mungkin mau mati. Kalau mau mati, dia harus mengenerate generatif supaya dia ada yang meneruskan keturunannya. Maka dia akan berbunga. Berbunga itu yang kemudian kita akan lihat. Ini yang kemudian kita akan lihat di tanaman ini eh, eh, dari kami, karena kami ini tanaman-tanaman yang bunga, tidak terlalu antusias dengan membuat supaya di poster, ya misalnya durian itu umur 2 tahun sudah berbuah gitu. Kita nggak tertarik ke situ. Ya, kalau dia umurnya 5 tahun ya biar 5 tahun. Kalau dia umur 10 tahun ya biar 10 tahun gitu. Karena memang sunatullahnya begitu gitu. Jadi bisnis kita memanaging begitu itu begitu juga, bahwa kalau kita membuka bisnis baru itu pasti dari sesuatu yang kecil kemudian akan jadi besar dan seterusnya, dan itu perlu waktu dan kita harus melakukan em, perawatan dengan baik. Kalau strateginya, pengembangan produk yang kita buat itu sudah seperti tanaman, karena kita tidak melakukan duplikasi. Jadi mungkin kalau kita punya usaha, nanti usahanya itu tidak akan ada cabangnya. Karena kita akan melakukan breeding. Breeding itu artinya dari satu bisnis akan dikawinkan dengan bisnis yang lain, sehingga akan menghasilkan bisnis yang berbeda. Jadi itu memang menjadi suatu strategi untuk pengembangan bisnis kita. Jadi itu kita kemudian akan melakukan inovasi, kemudian inovasi itu yang mungkin em, apa eh, perlu kita akan lihat, karena inovasi itu tidak hanya di produk ya, di proses juga, service, supply chain, di teknologi dan sebagainya. Ini salah satu contoh yang mungkin saya lihat, hal yang sederhananya adalah saya menjual eh, beras, di mana pada waktu eh, berasnya itu mau panen, itu kita sudah share di Instagram bahwa ini loh beras saya sudah, padi saya sudah mau panen, sudah kuning-kuning begitu. Lalu siapa yang mau beli silahkan pesan dulu. Kemudian kita kirim beras tadi dalam bentuk fresh ya. Jadi begitu dipanen 2 hari atau 3 hari kemudian setelah kering, kemudian kita akan langsung jual. Dan ternyata quality dari beras tadi itu berbeda dengan kualitas kalau padi itu berasal, atau beras itu berasal dari gudang. Dan itu dinotis oleh konsumen. Jadi menjadi opportunity buat kita. Kita mau jual fresh rice gitu ya. Jadi eh, kita akan slab dulu gitu ya, kemudian kita akan jual dalam bentuk fresh. Ini salah satu yang mungkin kita lihat ini sebagai salah satu inovasi begitu. Yang berikutnya adalah modelnya. Jadi model ini kita perlu lihat bagaimana model bisnis yang ingin kita buat itu eh, mengarah ke yang mana gitu. Jadi hubungannya dengan stakeholder, local community, government dan sebagainya, kita perlu melihat. Karena saya itu basicnya supply chain, jadi saya memahami dari basic supply chain begitu. Dan saat ini eh, model yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah sistem. Nah, sistem ini saya juga terpengaruh karena saya belajar blockchain begitu, sehingga basic dari sistem yang saya melihat blockchain itu salah satu sistem yang sangat tangguh kalau saya melihat, dan itu sangat mandiri. Oleh karena itu, untuk membuat suatu organisasi itu autopilot, itu konsep blockchain saya pakai, yaitu ini adalah ada bisnis prototype, ada pendari, konsensus mekanisme, insentif mekanisme, validasi dan autopilot itu basic dari blockchain. Nah, di sana kemudian saya mempunyai cara gitu. Usaha itu akan tetap berkembang kalau keep it small gitu. Jadi saya melihatnya mungkin juga nggak terlalu cocok ya mungkin buat adik-adik gitu kan. Tapi saya melihat keep it small itu lebih simpel gitu. Dan kita harus membuat suatu smart mekanisme ya di sistem itu supaya mereka itu bisa menjadi besar dengan sendirinya. Itu yang susah. Kalau kita membuat supaya sistemnya itu stabil, ya mungkin akan gampang. Misalnya kita membuat prosedur, tapi kalau kita membuat sistem supaya sistem itu bisa membesar dengan sendirinya, itu yang menjadi sesuatu yang menarik untuk kita lihat.
Nah, ini yang terakhir yang kita sampaikan sebelum kita apa diskusi, yaitu mengenai how to sustain gitu ya. Jadi team collaboration, kemudian love your product, passionate with service, ini sesuatu yang penting. Jadi ini apa yang pertama yang ingin saya sampaikan mengenai apa usaha di bidang pertanian, dan sebenarnya saya masih ada sedikit slide mengenai detail dari apa dari Esta Garden, tapi mungkin kita bisa selingi dengan tanya jawab dahulu. Saya kira itu Mas Haris, mungkin kalau ada tanya jawab silahkan, kalau kita bisa mulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erista atas penyampaian yang luar biasa. Dari teknologis ya Pak, dari apa? Dari industri beralih ke bisnis, luar biasa. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya itu tanya jawab dari teman-teman UM, OGM Planner. Silakan bisa bertanya kalau ada yang tanyakan. Ini mumpung ketemu langsung dengan Pak Erista. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman bisa ditanyakan. Baik Pak, sudah ada yang bertanya. Ini dari Widanur Yuli Haryanti. Izin Ya, bertanya Pak, bagaimana tantangan dalam pengembangan jaringan distribusi yang mendukung diversifikasi agroteknologi agar teknologi yang dikembangkan di satu wilayah dapat diadaptasikan di wilayah yang lainnya dengan kondisi yang berbeda. ya, Gitu Pak. ya. Bisa langsung saya jawab? Ya, silakan Pak. Ya. Baik, jadi saya kira kalau di pertanian ini kita harus paham dengan perilaku masyarakat. Ini ada beberapa contoh yang kadang-kadang kita menerapkan suatu yang bagus, itu sangat bagus begitu, tetapi ternyata tidak diterima di tempat lain ya. Sebagai contoh adalah sistem pelelangan dari cabai. eh, BI di Jogja ini membuat aplikasi untuk membuat sistem pelelangan. Sistem pelelangannya itu sangat bagus. Artinya saya lihat bahwa itu membuat harga cabai di Jogja itu akan sangat kompetitif. Artinya hanya orang yang membeli dengan harga tinggi lah yang kemudian akan bisa memenangkan. Di sini sangat bagus. Lalu kita ingin bahwa eh, kita terapkan juga di bawang merah. Nah, kita kemudian ke Bantul nih. Ya, ini bagus nih. Kita lihat ke bawang merah, kan bawang merah sekarang harganya so anjlok kan gitu kan. Jadi gimana kalau kita terapkan di sana? Nah, ternyata mereka bilang permasalahannya adalah ya yang tadi saya terkait dengan permasalahannya adalah karena masyarakat di Bantul sana itu mempunyai efisiensi yang tinggi, tetapi tidak didukung dengan ambisi yang tinggi juga. Jadi dia bilang bahwa wong harga segini aja saya sudah untung kok. Ngapain saya susah-susah? Jadi sesimpel itu gitu. Jadi, lu Bapak nggak ingin kaya gitu kan? Ah, sudahlah, yang ini sudah cukup. Jadi itu yang harus kita lihat karena saat ini petani bawang pun mencabut bawangnya sendiri pun nggak mau mereka. Jadi mereka apabila sudah mau panen, seminggu sebelum panen, mereka jual ke pedagang. Pedaganglah yang kemudian akan memetiknya. Kalau di cabai enggak, masih petani yang metik, yang di bawang merah tidak. Lalu terus saya tanya kenapa? Ya karena malas kan udah untungnya. Itu yang kemudian jadi masalah. Oleh karena itu kalau misalnya ada yang ingin punya teknologi apapun yang bagus dan itu memang menarik untuk dilihat, cek perilaku atau kita harus pastikan dulu gitu bahwa masyarakat itu bisa menerima dan mempunyai mindset yang memang betul-betul oke. Karena sebagian besar kalau saya melakukan pendampingan itu masalahnya di mindset. Begitu Mas Haris ya. Oke, baik. Apakah sudah menjawab? Wida, sudah ya barangkali ya. Oke, mungkin kita lanjutkan pertanyaan kedua ya. Eh, Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Izin bertanya, Pak, untuk produk yang suplainya tidak dari kebun sendiri dan harganya volatil sekali, bagaimana ya Pak untuk tetap sustain?
Oke. dari Puput Indah. Ya, Ya, baik. Jadi pertanian itu tidak memang akan tidak sustain ya, karena akan ada naik turun. Jadi misalnya yang kita tidak punya itu ikan. Ya, misalnya ikan kita kerjasama dengan para eh, apa peternak ikan yang ada di Turi. Sebetulnya permasalahan yang paling utama adalah kalau kita bisa kerjasama. Titiknya kalau dengan pertanian itu harus punya teman gitu ya. Jadi perseduluran itu lebih penting daripada kita itu cuma jual beli. Jadi pada waktu mereka itu harganya murah, kita juga tidak membeli dengan harga yang sangat murah, kan gitu. Sehingga pada waktu harganya mahal, mereka bisa memberikan sesuatu yang lebih baik. Jadi titik yang dari sisi kita adalah kita hitung minimum dan maksimum, atau yang tadi saya lihat dari sisi apa kestabilan itu berapa, lalu kita mempunyai batas. Jadi kalau batas ini kita sudah tidak mampu, jadi kita harus ada cara lain, misalnya dengan cara menaikkan harga atau dengan cara yang lain. Tetapi titiknya kalau harga itu hubungannya dengan stok. Kalau seandainya ada yang sangat mahal, kita biasanya cari alternatif stok yang lain gitu, yang kemungkinan itu ada alternatif. Jadi eh, prosesnya begitu, tetapi titiknya adalah bagaimana kita menjalin partnership lah dengan mereka supaya ya pada waktu istilahnya nek pas untung-untung bareng, nek pas rekoso bareng begitu. Begitu ya, Mbak Puput ya tadi. baik. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya ini dari Alfiana Novanti Putri, Pak. Ya. Selamat siang, izin bertanya, Pak, apabila sudah menyusun konsep bisnis dan ruang lingkupnya, kemudian market juga dinilai sudah ada. Selanjutnya, Hmm. apa yang kita harus menjalin kerjasama dulu atau membuat produk dahulu nih, Pak? Jadi kalau kita sudah punya konsep, kemudian kita punya apa market, kita harus yakin bahwa sudah ada yang membeli. Jadi ini titiknya yang kadang-kadang kita apa eh, kurang adalah memastikan bahwa ada yang beli. Yang membeli itu adalah sesuatu yang membutuhkan. Jadi kelompok yang membutuhkan. Jadi misalnya begini, saya jualan tanaman. Tanaman itu kan saya akan jual ke ibu-ibu gitu ya, yang suka menjual tanam, yang suka memelihara tanaman atau suka merawat. Tetapi ibu-ibu itu kan membelinya nggak tiap hari. Yang membeli tiap hari itu adalah pedagang tanaman. Nah, pedagang tanaman itu kebutuhannya apa? Dia ingin harga yang satu lebih murah, dua tanamannya lebih subur, tiga yang dia tidak membutuhkan perawatan yang susah. Nah, itu yang kemudian kita identifikasikan. Misalnya, saya mensuplai suatu tanaman tertentu gitu, yang lain itu mereka mengambilnya dari luar kota. Karena dari luar kota mereka menggunakan skam, kan gitu, sehingga ringan gitu kan, biaya pengirimannya rendah. Mereka jual dengan harga tertentu di Jogja. Nah, saya menjualnya adalah dengan tanah. Nah, dengan tanah itu, begitu saya beli dari luar atau memperbanyak dari luar, saya akan menambahkannya dengan tanah. Ini yang membedakan dengan dari sekam itu. Karena apa? Dengan sekam itu, satu, pedagang tadi tidak perlu memupuk, karena dia lebih tahan lama. Tidak perlu menyiram tiap hari. Nah, kan itu menjadi kebutuhan dari pedagang itu. Nah, mereka membutuhkan, wah, enak beli di tempat sampean kan gitu kan. Sehingga kalau ada tanaman, saya punya tanaman itu langsung terbeli ke pedagang tanaman itu. Ini salah satu yang mungkin kita akan lihat. Jadi kita identifikasi siapa yang akan membeli produk kita. Karena itu menjadi key itu yang perlu kita apa lihat. Begitu saya kira mungkin Mbak Mbak Alfiana ya. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi untuk produknya seperti apa? Ya, tadi produknya tadi menyesuaikan dengan apa yang diinginkan. Jadi kita kan kalau kita ke pedagang itu kan pengennya yang murah, tahan lama. Jadi kita mencari apa membuat dengan membibit sendiri ya, membibit sendiri, kemudian kita jual supaya dia lebih murah. Tetapi kalau dengan ibu-ibu tidak, yang ibu-ibu itu yang penting muncul bunganya banyak, lalu karakternya bunganya bagus, subur dan sebagainya, itu akan berbeda gitu dengan produk yang dijual ke lapak. Begitu, ya. Baik. Untuk selanjutnya, mungkin pertanyaan bisa langsung on mic saja, teman-teman, kalau ada pertanyaan.
Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa on mic nanti. Oke, mungkin ini ada lagi, Pak, yang bertanya dari Jacqueline Wilson. Apakah tantangan yang sering terjadi di bisnis agrikultur dan bagaimana Pak Erista mengatasi tantangan di bisnis tersebut seringkali menghambat berjalannya bisnis sesuai dengan konsep bisnis seed to seed yang terintegrasi yang telah dijalankan oleh Pak Arista? Ya, jadi yang pertama sebetulnya tidak hanya untuk bisnis di agriculture saja, tapi dengan yang lain adalah salah satu kunci dari kesuksesan bisnis itu adalah tahan banting, resilient. Resilient itu adalah jualan nggak laku tapi tetap dikerjain gitu kan. Apa susah kayaknya kan gitu kan. Kita juga pertama jualan tanaman itu ya nggak laku. Kita jual tanamannya di KM 17 gitu kan. Daerahnya mojok gitu kan. Orang mau beli kembang di sana juga siapa kan itu kan. Tetapi kemudian kita akan berusaha untuk mencari bagaimana ini bisa muncul, lalu kita bisa mencari, oh ternyata penjual bunga itu ada macam-macam, oh ternyata yang membeli itu juga macam-macam, ternyata ada networknya dan seterusnya. Jadi ini kalau kita melihat itu seperti kita itu ingin melihat ilalang gitu ya. Jadi kita ingin masuk ke padang ilalang yang sangat lebat kan itu, atau ke hutan gitu kan. Nah kita kadang-kadang takut, nanti kalau masuk ke sana nanti tersesat kan gitu. Tapi pada dasarnya, pada waktu kita masuk ke hutan itu, kita kemudian akan berpikir keras, loh, gimana supaya tidak tersesat kan itu. Kita akan figure out gitu ya, solutionnya kan gitu kan. Oh ternyata di sini saya beri apa tanda jalannya, oh jalannya yang lurus itu seperti apa, itu jadi tahu. Dan kita hanya bisa tahu setelah kita melakukan. Misalnya kadang-kadang kita kesasar gitu kan, oh ya oke, di sini nggak boleh kan gitu kan, dan seterusnya. Ya. Tetapi titik dari apa dari bisnis itu kalau kita lihat adalah kita paham yang mau beli itu siapa. Dan setelah itu kemudian kita bisa membuat produk yang sesuai. Ini sebagai contoh misalnya keputusan untuk membeli ya. Jadi keputusan untuk membeli untuk ibu-ibu karena fokus apa tanaman kembang itu kan ibu-ibu itu tidak dari awal. Jadi sebetulnya ibu-ibu itu tidak atau mbak-mbak gitu membeli itu bukan karena dari awal itu mau membeli. Makanya kemudian kita jadikan satu dengan resto. Jadi orang datang untuk makan, baru melihat tanamannya bagus, baru mereka akan beli. Jadi mereka tidak akan kemudian dari rumah mau membeli kecuali memang beberapa kelompok kecil yang memang hobi begitu. Tetapi sebagian besar orang yang beli tanaman itu adalah on the spot ya. Jadi oh lihat oh tanaman bagus-bagus lalu nyoba gitu kan. Oh ternyata murah gitu kan. Nah, kita biasanya membuat apa cara menjualnya ya menarik gitu. Ibu kalau beli dua, gitu kan, diskon 30%, gitu kan. Jadi mereka kan belinya banyak, kan, gitu kan. Jadi ini juga cara untuk bagaimana apa supaya apa terjual. Tapi yang kedua adalah titiknya adalah repeat. Kalau dia itu repeat, itu adalah titik yang baik bahwa mereka itu membutuhkan. Jadi kalau repeat, oh kemarin saya sudah beli yang warnanya merah, bagus, saya akan beli warnanya putih, saya beli warnanya orange dan seterusnya. Nah, sehingga itu dia puas dengan apa yang ada, itu saya kira mungkin akan, nah oke. Mungkin yang sering saya lihat teman-teman itu pada waktu menjual, saya apa seringkali itu dikebiah-uyah gitu. Istilahnya apa ya? Artinya kepada semua orang gitu. Padahal itu tidak. Kita harus betul-betul segmentasi pasar itu harus betul-betul mungkin di apa narasumber yang lain sudah menyampaikan ya segmentasi pasar dan target pasar itu harus sangat detail karena kita akan menentukan produk apa yang akan kita jual kepada mereka. Jadi begitu ya. Tahanlah suatu saat saya menunggu 2 tahun lah sampai sampai kemudian barangnya sudah mulai apa jalan begitu ya. Jadi selama 2 tahun itu ya apa berusaha untuk memperbanyak saja kan gitu ya. Baik, Pak. Resilient ya intinya, Pak. Ya. Harus tangguh. Baik. Gimana? Apakah terjawab pertanyaannya? Oke, baik. Mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyakan, teman-teman, sebelum kita akhiri sesi kita siang hari ini. Ini sampai jam berapa ya Mas Aris? Nanti sampai 3:30, Pak. Ya, Oh, oke. Nggak, baik. kalau mungkin nggak ada, saya masih ada sedikit anu apa sesi itu masuk sedikit apa materi sebetulnya. Oh, Ya.
Boleh Pak, silakan. Ya, kalau gitu ini saya teruskan sedikit ya mengenai materi tadi. Eh, jadi masih ada sedikit ya materi mengenai produk itu sendiri supaya mungkin apa adik-adik apa lebih punya gambaran gitu ya. Jadi kita menjual tanaman bukan dengan cara yang bagus apa eh, dengan cara yang sederhana. Jadi apa yang ada kita jual kan itu kan. Ini saat ini eh, lokasi kita ada di Pakem dan di Turi. Kita menempati area seluas 2 hektar. Kemudian kita bangun beberapa tempat. Yang pertama kita bangun untuk resto ada 2, yaitu resto dan kafe. Jadi em, kegiatannya ini kalau kita lihat visinya tadi balik, ya kita ingin menciptakan keindahan lanskap. Jadi sebetulnya yang kita lihat itu lanskapnya. Jadi kita kalau misalnya nanam padi ya kalau bisa padinya ya bisa untuk foto gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Lalu seed to seed ya tadi value creation lalu pemberdayaan masyarakat. Nah visinya yang pertama adalah menciptakan wadah. Jadi kita sebetulnya mengajak teman-teman gitu ya untuk bekerja sama dengan IG untuk kemudian menciptakan berusaha dari sana kan. Salah satu yang mungkin adalah yang kita punya juga adalah tim untuk sosmed ya. Tim sosmed itu semuanya mahasiswa. Mungkin ada semuanya, hampir semuanya mahasiswa. Mereka datang, kalau mahasiswa sudah lulus ingin pindah kerja, lalu mahasiswa tadi, apa tim tadi kemudian cari temennya kan gitu kan. Lalu terus begitu ya. Jadi ternyata itu jalan. Jadi mereka dengan dia jalan sudah 3 atau 4 periode ini mereka "Pak, mau saya sudah lulus Pak mau mau pindah kemudian dia mencari temennya di apa direkrut kemudian meneruskan begitu. Jadi ini sebenarnya menciptakan wadah. Kita juga membuka kalau ada beberapa apa mahasiswa yang ingin membuat produk kemudian ingin menawar apa ingin apa mencoba begitu. Nah, kita bisa bekerja sama dengan di sana. Kita juga sumber daya lokal dan melestarikan lingkungan. Nah, dari sana kita tadi sudah bikin ya core value-nya. Ini lokasi Kopi Padasan ya di sawah kan gitu. Kita mencoba untuk membuat supaya menarik begitu. Lalu kita ada unit yang namanya Arista Farm. Ya, tujuannya adalah kita melakukan membuat sebenarnya membuat visibility study untuk farm, jadi untuk on farm. Karena banyak ya kalau menghitung harga padi itu nggak untung kan gitu kan. Makanya kita kemudian terjun apa betul kita itu kalau menyewa tanah gitu misalnya, kemudian kita tanam sendiri, kita masukkan teknologi di situ, kita untung atau tidak. Kalau untung sejauh mana? Jadi kita ingin jadi petani, ingin merasakan sebetulnya seperti apa. Ini di Ersta Farm. Lalu Ersta Flora ini kita membuat taman ya. Kalau yang sering itu kalau misalnya ada wisuda atau mungkin ada apa promotor doktor gitu ya itu yang membuat dekorasi kita ya untuk UII ya. Nah kita kemudian melakukan pembibitan, kemudian eh, apa perawatan taman dan seterusnya ya. Jadi apa eh, bisnis kita ada di situ. Nah bisnis kita ini itu tidak dimulai dengan orang yang bisa. Jadi semuanya mungkin Bapak ini yang sedang memetik apa bunga rosella ini dulu juga nggak bisa nanam gitu ya. Tapi kemudian belajar bersama-sama yang akhirnya bisa. Lalu kita juga ada event ya, jadi ESTA untuk service ini kita untuk edukasi, ada adik-adik, ada yang outbound, ada musik, ada wedding, ada mahasiswa yang datang dan seterusnya ya. Jadi ini apa kegiatan kita untuk yang event. Yang berikutnya adalah agrimat. Tadi kita jualan apa tanaman, juga kita jualan apa beberapa landscape begitu. Alhamdulillah ini masih jalan. Kemudian yang berikutnya Estamart, kita jualan fresh dari apa beras merah, beras hitam, kemudian kita jualan sayur, kemudian kita jualan beberapa produk ya yang kita olah. Jadi ini beberapa gula cair dan ini adalah dari pendampingan kita dengan apa dengan petani, kemudian kita jual. Lalu ada petani di sekitar yang kita juga bisa jualkan produknya. Nah, sebelum kita juga nanti kalau itu bagus kita juga akan memproduksi sendiri.
Kemudian yang berikutnya adalah resto. Kita based on edible flower, tetapi kita sajikan dengan cara yang tradisional. Jadi bentuknya ya kita sesuaikan dengan tradisional, lalu kemudian kita sajikan dengan beberapa jenis eh, makanan, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah jalan karena ini sudah 8 tahun ya. Dan tantangan kita saat ini adalah bagaimana supaya resto itu bisa tetap laku meskipun sudah lama. Ini dan sekarang persaingannya sangat besar. Ini mungkin yang menjadi titik bahwa development dari produk itu harus ada terus gitu. Karena ada produk life cycle kan gitu. Kemudian dari sana kita juga punya kita mengembangkan Ersta Kaliaji, eh, apa fokusnya adalah local food ya. Jadi kita di dekat Embung begitu. Saat ini olahan kita yang paling utama adalah salak, karena di daerah Turi itu banyak salak. Kita punya oseng-oseng salak, kita punya salak crispy, kita punya stop salak, kita punya teh salak dan seterusnya. Lalu kita saat ini juga mengembangkan makanan dari entok, karena entok itu memang banyak dijual di Sleman waktu itu, sehingga kita oke, bagaimana kita mengembangkan entok juga yang biasanya mereka katakan entok slenget ya. Kita membuat namanya entok jontor gitu ya. Kita sekarang sedang proses bagaimana mengembangkan makanan lokal ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, ini konsepnya berbeda dengan tadi yang tradisional begitu ya. Kemudian yang berikutnya ini kafe. Jadi kita memang murni kafe. Jadi kita membuat minuman aneka kopi, kemudian makanan-makanan yang lebih tradisional, ada seperti spaghetti, seperti steak dan seterusnya. Tetapi dengan eh, garden ya, dengan ala 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 lokal lah kan gitu. Jadi ini saya kira alhamdulillah ini sudah cukup jalan, dan pada waktu kita membuka kafe ini itu kita tidak mempunyai chef, kita tidak punya barista. Artinya kita semuanya belajar dari YouTube untuk bisa membuat bagaimana kopi dan sebagainya. Makanya kemudian kita lihat, wah, sekarang ya alhamdulillah kopinya laku juga meskipun kita tidak belajar. Artinya kita belajar bersama-sama lah dari awal, cari mesin kopi, kemudian kita membuat kopinya macam-macam ya. Ya karena kita belajar ya seringkali ya salah mesinnya, kita kadang-kadang salah membuat formula kopinya dan sebagainya. Tapi dengan kita berjalannya waktu, kita kemudian akan belajar. Artinya saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya kita itu tidak perlu harus terlalu banyak perencanaan gitu ya untuk kita tuh bisa. Tapi yang penting adalah pada waktu kita masuk atau kita memasuki bisnis itu, kita betul-betul kerja keras supaya kita bisa mengikuti. Ya, ini yang kita berusaha untuk dan tentunya membuat ini itu ya tadi titiknya adalah with love lah. Jadi kita harus paham betul apa yang diinginkan oleh konsumen, lalu konsumen itu ingin seperti apa, sehingga bisnisnya bisa berjalan. Saya kira ini sangat sederhana ya, karena kita punya tempatnya ini cuma bambu gitu, lalu karena kita nggak punya dana gitu. Lalu kenapa kok kita nggak pakai yang bagus tuh? Ya karena kita melihatnya dari value of money-nya. Kita misalnya bangun berapa miliar, tapi pemasukannya berapa. Jadi karena menghitungnya dari sana. Kalau kita bisa menghitung dengan investasi sekian, tapi kita sudah ada penjualan sekian, itu lebih baik begitu. Jadi kita fokus ke sana di kinerja usahanya. Jadi itu mungkin yang eh, sedikit ya gambaran mengenai usaha yang saya buat, dan saya sangat apa eh, welcome apabila ada adik-adik yang wah Pak, saya ingin juga membuat suatu konsep begitu di sana. Kita ada banyak mahasiswa yang belajar ya. Kita punya dari Stikers itu Tata Boga, mereka memasak kan gitu. Lalu ada dari UNS itu mereka melakukan pengembangan eh, pertamanan ya. Jadi banyak teman-teman dari UGM juga ada, mereka melakukan business plan. Jadi eh, kita belajar bersama-sama, kemudian ya mudah-mudahan oke. Saat ini kita sudah ada 50 orang untuk timnya,
Dan alhamdulillah ya bisa jalan lah, artinya bisa mandiri, bisa hidup, bisa bayarin karyawan kan gitu kan. Saya sebetulnya apa pada posisi ingin step down gitu ya. Jadi saya sudah capek gitu. Cuman belum dapat ya orang yang bisa menghandle ini semua. Saya kira itu mungkin terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Haris. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa. Banyak insight yang diperoleh di kesempatan siang hari ini dari Pak Rista. Mungkin juga teman-teman ini sebagai inspirasi juga untuk bisa mengembangkan ide bisnis yang udah teman-teman nanti canangkan dan semoga materi pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga untuk bisa meneruskan gagasan-gagasan ide yang akan teman-teman jalankan nantinya.